Selamat sore, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Baik Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini bergabung bersama-sama dengan saya, dan saya telah mengumumkan bahwa hari ini adalah seri terakhir dari seri Mengalami Tuhan. Tapi saya mau bilang bahwa besok-besok dan seterusnya akan ada seri yang lain tentang bagaimana kita betul-betul mengalami Tuhan dan menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini dalam keseharian kita. Bukan berarti kita menjadi seseorang yang lebih tinggi dibanding orang lain, tapi bagaimana praktek bahwa kita memunculkan kemuliaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Sebelum ini akan saya bagikan, saya teringat barusan ketika mempersiapkan semuanya, saya teringat tentang bagaimana seorang yang lumpuh, yang berjalan, seorang yang lumpuh ketika ia akan menunggu mujizat datang, ia selalu kalah dengan orang yang masuk ke kolam Siloam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si orang yang lumpuh itu menantikan caranya Tuhan, rumusannya Tuhan untuk menggoncangkan lewat malaikat Tuhan kolam tersebut, lalu ia akan masuk ke dalamnya. Tapi karena begitu banyak orang yang hendak masuk ke kolamnya, ia tidak pernah bisa. Ia menunggu berdasarkan rumus yang ia dapatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, bukan rumus itu yang sedang kita pelajari, tapi bagaimana hadirat Tuhan yang menyertai seseorang, dan hadirat Tuhan yang memimpin seseorang agar kita bisa mendapatkan mujizat secara langsung. Enggak nunggu rumusnya dulu. Bapak Ibu sekalian, mari saya akan membahas ini nanti setelah ini. Jadi pastikan bagi Bapak Ibu sekalian yang tetap bergabung dengan kami di acara ini dari hari ke hari dan hari-hari sebelumnya, pastikan untuk hadir besok, karena besok pun masih ada seri yang lain, yaitu seri bagaimana memanifestasikan kemuliaan Tuhan dan mujizatnya di muka bumi ini dalam kehidupan kita. Baik, saya undang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Sebisa mungkin saya akan mengundang semuanya, tapi saya pikir nggak akan semua keundang. Jadi tetap acara ini terbuka bagi siapapun. Silahkan, dan bahkan saya sangat senang kalau Bapak Ibu sekalian membagikan kembali acara ini di Facebook Bapak Ibu sekalian. Enggak, teman-teman, saudara, dan hanya tolan Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat lewat acara ini. Baik, dalam waktu sekian waktu lamanya, saya akan coba untuk menunggu Bapak Ibu sekalian bergabung di acara ini dengan cepat. Baik. Dan saya juga senang dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini sekian lama. Ada yang memberikan pesan kepada saya lewat inbox. Ternyata banyak dari Bapak Ibu sekalian ngalamin Tuhan. Apa kunci dari ngalamin Tuhan? Rupanya adalah ketika kita semua mulai mengorbankan apa yang kita suka untuk Tuhan. Misalnya waktu-waktu nonton TV, waktu-waktu baca buku-buku, waktu-waktu baca surat kabar. Nggak ngomong macam-macam, nggak mikir macam-macam. Fokus untuk mendengarkan Tuhan bicara, atau menambah saat teduh saja gitu. Ternyata Tuhan bicara banyak loh. Wah, saya senang sekali loh. Bapak Ibu sekalian ngalamin Tuhan ya, saya senang sekali loh. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memberikan kesempatan untuk Tuhan bicara banyak, maka kita akan lebih banyak ngalamin Tuhan. Baik, saya akan mengundang kembali 1 menit lah ya hari ini untuk saya mengundang banyak orang, sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, sore hari ini di Bandung puji Tuhan sangat cerah. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Saya bersyukur. Bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan juga diberikan cuaca yang cerah. Kalaupun hujan, terima saja Bapak Ibu sekalian.
Ya, baik. Saya kira sudah semua lah ya. Makin kesini makin banyak. Oke, sebentar. Kasih waktu saya beberapa saat lagi. Ya, ya, ya. Tampaknya sudah lah ya. Makin ke bawah makin banyak. Baik. Bapak Ibu sekalian, wah sudah bergabung semua di sini. Selamat sore Ibu Juni dari Jakarta. Halo Bu, salam. Dan Pak Riki juga dari Jakarta. Pak Elisa Ping, terima kasih Pastor sudah bergabung, dan juga Bro Hotwin. Apa kabar Bro? Dan Ibu Jet Boni, shalom. Suaranya kurang kencang nih, yo sekarang kencang ya. Oke, sekarang kencang. Ibu Jet Boni, halo, shalom. Di sana hujan, baik, puji Tuhan hujan loh, masih dikasih hujan sama Tuhan tuh bersyukur. Di sini pengen hujan, dikasih malah yang cerah dan panas, bersyukur juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan mulai dengan segera acara ini. Selamat datang, shalom Ibu JB. Wah, semua sudah komplit rupanya. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya sesuai dengan topiknya, silahkan bertanya langsung. Tapi kalau out of topic nanti dulu. Kalau ada yang perlu didoakan juga nanti dulu. Tunggu semuanya sampai dengan rampung. Barangkali apa yang akan Ibu Bapak tanyakan akan dijawab setelahnya. Ya. Selamat bergabung Pak Iwan Mulyawan dari Jakarta. Ini sahabat saya yang sering juga membagikan acara ini. Selamat sore Pak Iwan dan Bu Tuti. Kiranya Tuhan jagai Bapak dan Ibu senantiasa. Tuhan berkati. Ya, baik, kita akan mulai acara ya. Kami bersyukur Bapak atas hari ini, atas setiap hal yang kami terima daripadamu, penyertaan-Mu yang dahsyat, pemulihan, dan kesempatan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami mau pakai momen-momen ini untuk kami bersandar dan beristirahat penuh. Kami mau melihat apa yang sedang Engkau rancangkan dan apa yang sedang Kau rencanakan untuk kami berjalan dalam setiap rancangan-rancangan-Mu itu. Kami percaya mujizat Engkau adakan karena Engkau telah merancangnya duluan. Kami percaya setiap kejadian-kejadian dahsyat yang membuat kami melihat, kagum, dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah menetapkannya dulu. Setiap apapun yang Kau tetapkan, kami mau mengikuti setiap rancangan-rancangan-Mu itu, dan kami mau menyingkirkan setiap ketakutan, kecemasan, dan setiap pola pikir yang masih salah yang ada dalam diri kami. Oleh karena itu silakan Roh Kudus, Engkau bongkar pikiran kami, Engkau ubah cara pandang kami untuk melihat rencana Allah sebagai hal-hal yang mujizat dan supranatural dalam kehidupan kami. Ubah kami, karena Engkau telah menetapkan kami menjadi anak-anak Allah. Sekarang kami mau terima porsi ini, terima posisi ini. Kami mau berdiri dengan tepat dalam posisi yang benar untuk menjadi anak Allah. Kami siap menerima apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Bapa bagi kami, karena kami adalah anak-anaknya. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dihidupkan menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan senantiasa. Sore hari ini kami tidak menjadi orang yang takut lagi, tidak menjadi orang yang cemas lagi. Karena kami percaya Engkau telah memenangkan semua medan pertempuran di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kemenangan yang Kau peroleh, setiap kunci-kunci yang telah Kau rebut, sekarang kami punya juga bersama-sama dengan Kau. Buka setiap rahasia, isi hatimu, pekerjaanmu dan firman-Mu serta kebenaran-Mu, buat kami merdeka terus-menerus. Lewat acara ini, banyak orang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan aku minta juga malaikat-malaikat Tuhan pada sore hari ini menetapkan siaran ini dan juga frekuensinya dan sinyalnya kuat, demikian kencangnya sinyalnya hingga diterima oleh anak-anak Allah yang ada di penghujung pulau, yang ada di pedalaman, dimanapun mereka berada. Mereka pada hari ini juga tetap mendapatkan yang terbaik
dari kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, luar biasa. Saya akan coba dulu untuk menyetel kembali. Semua tampaknya sudah bagus. Oke, Ibu VB, selamat sore, shalom. Ibu Monica dari Medan, selamat sore, shalom. Dan juga Ibu Ruth dari Malaysia. Ya, selamat ulang tahun buat anaknya Ibu Monica Bangun, Michael, yang ke-19 tahun. Kiranya Tuhan memberikan perjalanan rohani yang demikian indah dalam hidup Michael, dan juga masa depan yang begitu penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera, baik masa depan pekerjaannya, karirnya, profesinya, dan pelayanan bagi Tuhan. Tuhan jadikan anak ini menjadi elok dan indah di matanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahunnya. Sampaikan salam saya buat Michael. Saya pernah berjumpa dengan Michael waktu itu di Medan. Anak yang luar biasa, ganteng, tinggi. Wah, kalau ada anak-anak gadis, saya bukan matchmaker. Saya bukan Mak Comblang. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita mulai cari ini dengan cepat. Ada yang bertanya pada saya barusan, Pak, Ikabod itu apa? Mungkin lihat judulnya, kontennya hari ini ya. Ikabod itu apa? Ikabod adalah anak dari seorang perempuan yang menjadi gambar bagaimana ternyata Allah meninggalkan orang Israel. Kemuliaan Allah terebut dari bangsa Israel. Nah, nanti kita akan lihat mengapa judul ini dipakai untuk kita bagikan firman sore hari ini. Mengapa? Karena kita sudah belajar mengenai mujizat Tuhan. Kita sudah belajar mengenai kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan menyertai kita karena memang ada hadiratnya yang memimpin kita. Oke, kemarin kita sudah bahas ciri dari mujizat Tuhan terjadi. Kita melihat jalan Tuhan terlebih dulu. Mungkin hari-hari ini mujizat Tuhan bukan karena kemudahan kita untuk mendapatkannya. Bahkan mungkin lebih sulit dari apa yang kita duga. Yeriko itu tembok yang sangat kuat, yang gak mungkin ditembus. Ketika orang Israel berpikir akan mujizat Tuhan terjadi, tentara-tentara Yeriko-nya mungkin kabur, makan dulu kemana, atau terpecah belah, atau udah mati duluan. Enggak. Kubu-kubu pertahanan semakin kuat, gak mungkin ditembus. Hari-hari ini, kalau Tuhan akan tunjukkan mujizat kepada kita, tapi yang terlihat oleh mata manusia jasmani kita adalah hal-hal yang gak mungkin. Dan bahkan kita melihat kemustahilan itu dan bahkan kelemahan kita semakin terlihat. Hari-hari ini Tuhan tunjukkan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita memang dibukakan banyak hal, mujizat Tuhan dibukakan banyak hal, enggak. Tapi asal kita percaya dan kita melihat hadirat Allah itu, maka semua pintu-pintu akan dibukakan. Hari ini, kalau kita tidak mempertahankan hadirat Allah itu ada di hati kita, kalau kita tidak mempertahankan kita tetap ada di hadirat Allah sebagai Allah yang memberikan kehidupan senantiasa, kita kemungkinan besar akan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa bisa kehilangan kemuliaan Allah? Akan ada hal-hal yang kita harus tahu, peringatan-peringatannya, agar kita tidak mungkin kehilangan kemuliaan Allah. Hari ini, dari seri terakhir tentang ngalamin Tuhan, dari sepanjang minggu kemarin tentang ngalamin Tuhan, hari ini peringatannya, jangan sampai kau kehilangan hadirat Allah. Amin. Ya, baik, kita akan mulai. Sejak seorang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, kemuliaan Allah telah menyertai dia. Rohnya, roh kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus menjadi satu dengan roh Tuhan Yesus, atau lebih tepat benih ilahinya menyatu di dalam roh kita, menjadi satu pribadi, namanya Kristus. Gitu ya. Ini ingat loh, kita menjadi satu pribadi, menjadi satu manunggal dengan roh Tuhan itu menjadikan kita menjadi manusia ilahi. Manusia yang bisa mendapatkan isi hatinya Allah karena kita terhubung dengan Allah melalui hidupnya Tuhan Yesus. Maka kita disebut sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Bukan kita adalah Tuhan, bukan. Kita ini adalah bagian dari Allah, yaitu anaknya sendiri, oleh karena roh Tuhan Yesus. Kita mendapat bagian dalam Allah, sebelumnya kita diurapi dulu. Bapak Ibu sekalian, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka tidak salah kalau kita disebutkan sebagai Kristus. Amin.
kita disebut orang-orang yang diurapi dan dikhususkan untuk mendekat kepada Allah. Nah, Roh Kudus juga dikaruniakan sebagai penolong bagi kita dan juga jaminan bahwa benih itu, benih Kristus itu akan terus bertumbuh mencapai kepenuhannya. Kepenuhan Kristus terjadi karena karakter Kristus, cara pandangnya, pikiran-pikirannya itu semakin menjadi raja, semakin menjadi Tuhan di dalam pikiran, jiwa, akal budi, dan juga di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, maka kita mencapai namanya kepenuhan Kristus di dalam hidup kita sebagai manusia ini. Katakan amin. Nah, akan terjadi pergeseran kesadaran dari sadar akan diri sendiri kepada sadar akan kehadiran Tuhan. Ini kita mulai masuk ke dalam ngalamin Tuhan lebih dalam yang akan saya bahas nanti di seri-seri yang akan datang, di seri setelah ini. Pergeseran akan kehadiran Tuhan. Semakin kita melupakan diri sendiri, semakin kita nggak egois, semakin kita mikirin orang lain, semakin kita mikirin Tuhan, apa yang disenangi oleh Tuhan ya kira-kira hari ini ya. Semakin kita menyenangkan kekasih kita, ya Tuhan kekasih kita ya. Semakin kita mikirin apa sih yang dipikirkan oleh Tuhan kalau dalam masalah ini biasanya apa ya gitu. Semakin kita begitu, semakin kita menyadari keberadaannya. Amin. Kalau kita milih kemarin-kemarin soal nggak nonton Korea lagi, nggak nonton namanya film dari HBO lagi, nggak nonton apapun lagi itu yang mengikat kita kepada dunia, kita menjadi orang-orang yang semakin menyadari keberadaan Kristus di dalam tubuh kita. Perpindahan kesadaran seseorang akan hadirat Tuhan ini membentuk satu yang namanya pancaran kemuliaan, lingkaran cahaya yang semakin besar, dan banyak orang menyebutnya sebagai aura. Jadi orang-orang di luar sana yang melatih diri untuk melihat yang beginian itu seperti aura. Apakah kekristenan mengenal aura? Saya nggak ngerti caranya gimana, tapi ada kalanya memang terlihat berbeda orang-orang yang memang penuh dengan hadirat Tuhan dan orang-orang yang nggak penuh hadirat Tuhan. Betul? Dari gimana rasanya tuh Pak? Ya, hanya orang-orang yang dikaruniai tertentu. Dan bagi setiap dari kita yang akan dilatih oleh Tuhan untuk memasuki peperangan rohani lebih dalam, Tuhan akan persiapkan lewat yang namanya karunia membedakan roh, agar kita semua yang masuk ke dalam dunia peperangan rohani seperti itu mengerti benar siapa yang menjadi seteru kita dan siapa yang menjadi compatriot kita. Amin. Orang yang jadi compatriot kita dengan dimusuhin, jangan diperdebatkan, tapi bersatu padu meskipun ada beberapa kali tingkat-tingkat tertentu ada perdebatan-perdebatannya wajar. Bapak Ibu sekalian, jangan diperuncing. Oke? Kalau kita mulai mengetahui bagaimana kita mesti berperang bersama-sama dengan orang-orang yang seiman, yang sepikiran dengan Kristus, maka hal pertama, hindarkan dulu, tanggalkan dulu keegoisan kita. Kalau saya boleh nyatakan Bapak Ibu sekalian di hari-hari ini, kalau kita ngadepin yang namanya peperangan rohani, ya, peperangan rohani itu apa sih Pak? Apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan? Kita mempertahankannya sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali, itu peperangan rohani. Jadi peperangan rohani itu bukan berarti aku bakar dalam api, nggak seperti begitu ya, nggak selalu begitu. Tapi memberikan satu kepastian bahwa Kristus yang telah disalibkan adalah Kristus yang telah memberikan kebangkitan dan juga Kristus yang telah memberikan kepastian dan akhirnya mengalami hidup yang kekal. Jadi kalau sekarang kita tidak ngerti, kita akan, kalau misalnya dari sekian banyak manusia yang meninggal dalam Tuhan akan kemana? Akan ke surga. Gimana pastinya ke surga? Nah, Kristus memastikan semuanya bisa terlaksana. Kita ke Firdaus karena Dia telah memastikan jalan itu masuk ke Firdaus. Ada kebangkitan di situ dan hidup itu hidup yang kekal.
Ya, Kristus itu membuat kita menjadi orang yang pasti dan tetap di dalam keselamatan kita. Ya, benar, bila hidupnya benar di jalan Tuhan, kemuliaan semakin bertambah kuat, semakin besar, semakin memperluas cakupan-cakupan area hidupnya. Sebaliknya bila ia berbuat dosa, aura itu hilang lenyap. Mengapa Adam dan Hawa sadar mereka telanjang setelah memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena mereka telah berbuat dosa. Jadi pada saat itu kan mereka telanjang ya, tapi nggak disebutin mereka tuh malu, mereka tuh ternyata saling malu dan mereka tuh telanjang. Enggak, mereka telanjang, tapi karena kemuliaannya menyelimuti mereka, mereka nggak tahu bahwa mereka telanjang. Kemuliaan atau aura yang sangat terang sebagai pakaian mereka telah hilang. Dengan segera Adam kehilangan hadirat Tuhan dan ia diusir dari Taman Firdaus setelah itu. Dengan demikian komunikasi dengan Tuhan pun terputus. Nah, kehadiran Tuhan atau kemuliaan Allah atau pakaian kemuliaan selalu berupa terang yang menyelubungi Allah atau orang kudusnya. Adam kehilangan kemuliaan Allah sejak memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Nah, jadi ketika kita milih yang salah, biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah milih hidup, salah milih jalan, biasanya ya hal-hal tertentu kalau kita berdoa sebagai pendoa syafaat nih, itu nggak kebuka loh Bapak Ibu. Misalnya orang yang masuk ke dalam hidup kita, orang yang konseling lah gitu ya, orang yang pernah berzina. Kalau kita lakukan perbuatan berzina sebagai suatu hal yang biasa, itu perzinahannya nggak kelihatan. Betul. Kalau orang pencuri datang ke kita sebagai orang yang hendak dibebaskan dari roh pencuri, biasanya orang yang begitu, si pendoanya yang melakukan pencurian yang di masa lampaunya belum dibereskan, ini nggak akan kelihatan. Biasanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita sebagai seorang hamba Tuhan betul-betul mesti memurnikan hati kita benar-benar di hadirat Allah sebagai hamba Allah yang memang betul-betul memiliki hatinya Tuhan Yesus. Dan ini penting. Menjaga kekudusan itu penting, bukan saja menjaga kekudusan dari awal kita lahir baru kudus, tapi mulai kita melihat di hati kita, apakah di hati kita ini masih ada pikiran-pikiran yang salah atau pikiran-pikiran yang hendak melenceng ke dalam perbuatan dosa lagi. Kalau banyak yang berguguran di tengah jalan di hari-hari ini, bukan masalah jatuh dalam dosa yang akan mematikan mereka sebetulnya, tapi semua prosedur itu mesti dilakukan oleh Roh Kudus, karena Dialah yang paling bertanggung jawab untuk menguduskan setiap anak-anak Allah, setiap hamba-hamba Tuhan, menemukan setiap celah-celah dagingnya, dikeluarkan semuanya. Dan kalau anak-anak Allahnya sadar, ini adalah perbuatan dari Allah yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah, penuh dengan keselamatan. Memunculkan begitu karena sifat-sifat begitu disembunyikan diam-diam, disembunyikan tanpa dibereskan. Suatu kali kelak akan nyata. Sebelum hari itu tiba, akan adanya api yang membaptiskan kita, namanya baptisan api. Baptisan api itu akan memberikan kepada kita kekudusan di bumi, yang najisnya pada luntur, pada terbakar, nggak ada lagi noda-noda. Memastikan agar api nanti di sorga ketika di pengadilan hamba-hamba, setiap pekerjaan kita diuji oleh api, kita akan lulus uji di situ dan kita akan menerima upahnya. Baptisan api atau baptisan Roh Kudus atau baptisan lain yang lebih dalam, itu saya akan bagikan setelah hari ini beres. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan untuk hadir terus di hari-hari yang akan datang. Kalau absen sayang sekali loh. Biasanya kalau yang langsung dapatnya lebih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 10. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitakan
memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang kasih info ke kamu? Jadi Allah kita seringkali memberikan informasi-informasi ketika kita ada di hadiratnya. Sekali kita berpaling kepada info yang lain, siapa yang ngasih tahu kamu itu begitu? Siapa ngasih info kamu bahwa kamu itu mesti khawatir? Siapa ngasih info ke kamu bahwa kamu akan berkekurangan? Masa depan kamu akan runyam? Siapa yang ngasih tahu kamu? Sekarang ngerti ya? Akibat dari buah pohon yang salah itu dimakan, maka banyak informasi yang masuk yang banyak menimbulkan kegentaran dalam hidup kita. Jangan banyak menerima data. Semuanya kalau kita masuk di informatika kan ada data, ada informasi. Kalau data-data itu bukan informasi, tapi yang dari kerajaan Allah semuanya adalah kebenaran. Memang benar mungkin ada informasi yang masuk, tapi tidak cukup valid untuk jadi kebenaran. Waduh, itu kalau bahasa informatika begitu. Nah, saya dapati bahwa begitu banyak data yang masuk dan kita salah di situ karena kita terlalu banyak membuka mata kita kepada data yang masuk itu, dan bahkan hati kita juga terbuka kepada informasi yang masuk. Mengapa? Karena kita berpikir informasi itu berguna. Ternyata nggak berguna-berguna, Bapak Ibu sekalian. Nggak terlalu berguna. Yang paling berguna dan membangun iman kita adalah firman dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengetahui ada berbagai macam kebenaran di luar sana yang kita tangkap sebagai data dan informasi itu, tapi itu nggak membangun. Yang sekarang perlu kita harus makan tiap hari adalah informasi yang datangnya dari firman, yaitu Rema. Dengan banyaknya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh itu semua. Roma 3 ayat 23 ini yang paling sering saya bagikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma lewat penebusan Tuhan Yesus. Penebusan itu artinya apa? Posisi kita yang harusnya masuk ke neraka, tindakan-tindakan kita yang harusnya akan membuat kita menjadi orang berdosa, karakter-karakter kita yang buruk, yang gak mungkin menyenangkan Allah, diganti semuanya oleh darah Yesus. Nah, ketika kita diganti dan mengakui dengan hati dan mulut yang percaya, mulut yang mengaku dan hati yang percaya, maka kita menjadikan hidup Kristus itu menjadi hidup yang betul-betul menghidupkan kita dan layak untuk menggantikan hidup kita sepenuhnya. Kalau kita mau. Dan kalau kita nggak mau, ya kembali ke manusia lama lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekarang mau mengakui sebagai darah penebusan, yuk ditebus dengan benar dong. Nggak seperti manusia dulu lagi. Amin. Nggak boleh jadi manusia dulu lagi kan kalau udah begitu. Ya nggak? Logikanya begitu. Tapi kok masih ada Pak saya keinginan begitu lagi, gimana caranya Pak? Nah, kalau dengan kita prinsip dengan hati yang lama, kita nggak mungkin ngasihi Tuhan loh. Nggak mungkin. Tapi kalau dengan hati yang baru, adanya kepatuhan di dalam ketaatan ngikutin Tuhan, itu dari hati yang baru. Karena hati yang baru itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Amin. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, Pak saya tuh nggak mampu ngampunin Pak, ya terus, tapi sebenarnya saya mau ngampunin. Nah, itu ikutin yang maunya. Coba ucapin pertama kali, Tuhan Yesus, saya mau ngampunin. Bisa kan sebetulnya, tapi hati saya masih berselimutkan kebencian. Wah, tinggal minta Roh Kudus tanggalkan kebencian ini dari mana asalnya. Kalau kita mau teliti, ternyata asalnya dari satu roh yang bilang bahwa kita nggak mau ngampunin. Namanya roh sombong. Betul, roh sombong ini memang bermacam-macam. Tapi satu penguasanya. Roh sombong itu berasal dari roh maut. Jadi Bapak Ibu sekalian nangkep ya. Roh mautlah yang mencengkram manusia di dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan,
dalam yang namanya gak mau ngampunin kesalahan orang lain. Semuanya disebutkan sebagai roh yang mematikan seseorang. Namanya roh maut. Dia adalah kepala dari semua yang ada di dalam kerajaan pikiran-pikiran yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang buruk asalnya dari roh maut ini. Nah, bagi para pendoa-pendoa, bagi para hamba Tuhan, bagaimana cara menghadapi roh maut ini? Bagi engkau yang sudah melayani pelepasan, hati-hati, banyak sekali roh maut ini menyaru di dalam ajaran-ajaran tertentu. Kalau boleh saya tekankan, hati-hati pada roh maut ini. Dia bisa tampil sebagai malaikat terang, tapi perkataannya nyaris seperti Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, nyaris seperti Roh Kudus. Hanya bagi mereka yang bisa dipimpin oleh Roh Kuduslah mereka bisa mengetahui siapa roh maut ini. Itu saya akan bagikan di dalam seri tentang akhir zaman. Apakah nanti akhir zaman dulu, apakah ngalamin Tuhan dulu dengan mujizatnya, saya nggak tahu nih seri-seri berikutnya. Tapi roh maut ini bekerja lebih banyak di akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Bukannya dia udah nggak bekerja di waktu sebelumnya, nggak. Di akhir zaman ini nanti dia akan keluar sebagai roh yang dibebaskan dari penjaranya selama ini. Penjaranya selama ini di mana? Di dalam jurang tanpa dasar. Di dunia orang mati, kerajaan maut. Itu ada satu area namanya the abyss atau abusos atau the abyssus, jurang tanpa dasar. Disitulah tempatnya dia diikat oleh belenggu selama ini. Loh, selama ini Pak dibelenggu, sejak kapan dibelenggunya Pak? Sejak Lucifer jatuh ke dalam dosa dan punya kesombongan untuk menyamai tahta yang maha tinggi. Sejak punya pikiran begitu, nggak kesampaian seperti begitu, tiba-tiba ia hendak mengadakan pemberontakan dengan sepertiga malaikat-malaikat yang lain. Tiba-tiba malaikat Mikael menghentikan semuanya. Ada dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada satu sesi tentang hal itu saya akan bagikan semuanya, termasuk bangsa-bangsa yang akan masuk ke dalam bangsa-bangsa yang bergabung dengan Antikristus. Ada semuanya dalam Alkitab. Ketika malaikat-malaikat Tuhan hendak menyerbu kerajaan terang yang dimiliki oleh Allah, malaikat Mikael memakai pedangnya Tuhan menebas leher roh maut ini hingga lehernya hampir putus, hampir mati. Cuman ketika hampir mati itu membelenggu, lalu dibelenggu di jurang tanpa dasar, di abyss. Lucifernya kemana dibuangnya? Dibuangnya ke bumi, hingga bumi pada masa itu menjadi bumi yang hancur, nggak ada bentuk. Bentuknya ada tapi nggak ada bentuk, bulatannya tuh nggak ada sama sekali bentuknya. Dan saat itulah hingga saat ini roh maut masih terpenjara di jurang tanpa dasar. Nanti nanti pas masa-masa Antikristus memerintah 7 tahun, dia dilepaskan. Lehernya sudah sembuh. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ceritakan itu bukan dongeng, semuanya ada dalam Alkitab. Pak, kasih saya ayatnya. Atau ada yang mungkin protes ke saya, itu Bapak pakai interpretasi dari mana? Loh, kalau Anda udah baca Alkitab, pasti temu ayatnya tentang lehernya hampir putus, itu ada pasti ayatnya. Kata kuncinya Leviathan, buaya, lalu apalagi Abaddon, Apollyon. Nah itu kunci dari Alkitabnya, baca sendiri deh. Nanti kalau gak sabar nungguin sesi tersebut, silakan baca sendiri, itu ada ayatnya. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa saya bagikan begini? Agar kita tahu musuh kita siapa. Jangan kita anggap orang-orang yang juga dalam Tuhan kita anggap sebagai musuh. Musuh itu cuman satu, yaitu roh-roh jahat di udara dan berbagai macam tingkatannya. Roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah dan penghulu yang gelap ini, dan roh-roh penguasa-penguasa.
Itu di alam roh semuanya. Ya. Nanti saya akan bagikan itu nanti. Matius 17 ayat 2. Ini berupa pengalaman pribadi yang dialami oleh Yohanes, Yakobus dan Petrus ketika di Gunung Tabor. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Transfigured, berubah menjadi terang sekali. Ini juga rahasianya mengapa kemudian Lucifer protes tentang mayat Musa di alam roh. Saat itu tuh tiba-tiba ada Elia dan ada Musa berbincang-bincang dengan Tuhan yang berubah rupa, bersinar seperti terang. Kalau Elia bolehlah, kan Elia naik ke surga ya. Tapi kan Musa kan mati, Pak. Kok tiba-tiba muncul berbarengan gitu sama Tuhan? Emangnya dia dicuri dari dunia orang mati, kerajaan maut, Pak? Tolong jelaskan, Pak. Ini nyambung dengan apa yang sedang saya akan bagikan nanti. Tapi Bapak dan Ibu masih nangkep dulu ya. Semuanya itu berdasarkan pimpinan dan hadirat Tuhan yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ngomongin nanti lebih dalam soal dunia roh, tapi Bapak Ibu sekalian belum settle bersama-sama dengan Tuhan, akan bingung. Percaya deh sama saya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngalamin Tuhan lebih dulu, Bapak dan Ibu bisa tanya langsung sama Tuhan, Tuhan, yang diomongin sama Doni itu benar apa enggak? Atau gini deh, Tuhan, bolehkah saya terus bicara? Atau bolehkah saya terus hangout ikutan programnya si Doni itu? Nah, coba tanya deh gitu. Kalau nggak boleh ya sudah, tapi kalau boleh pasti ada sebabnya mengapa Tuhan perbolehkan. Betul? Kalaupun nggak boleh nih, pasti Tuhan juga bilang ada sebabnya mengapa engkau nggak diperbolehkan. Yang saya inginkan adalah dapatkan hadirat Tuhan dulu, baru engkau boleh dibukakan oleh Tuhan sejelas-jelasnya. Apalagi kalau setelah acara ini misalnya beres, tanya sama Tuhan lagi, Tuhan, apa yang diajarkan sama si Don itu benar apa enggak? Silakan berikan aku ayatnya. Nah, kalau engkau ngalami hubungan dengan Tuhan, bisa cross check langsung gitu. Seperti engkau berhadapan dengan ayah ibu. Kalau ada guru di sekolah ngajar yang aneh-aneh, kan bisa langsung tahu, nanyain sama ayah dan ibunya, bukan Bu, Pak, kalau ngajarin si guru ini gini. Oh itu salah tuh, ngaco. Nah gitu kan, langsung tahu gitu. Nah kalau kita berhubungan dengan Tuhan seperti itu enak ya. Tahu gitu yang mana yang mesti kita dengar, yang nggak usah kita dengar, yang nggak usah kita gubris gitu. Kan simple gitu loh. Betul tidak? Dan kalau hari ini kita mau menundukkan diri di bawah Tuhan, sama-sama saya pun menundukkan diri di bawah Tuhan, apa yang sedang Ia ajarkan pun ini lebih dulu saya uji dulu buat saya sendiri. Saya sebagai pengajar dituntut lebih banyak. Artinya apa? Kamu ngajarin ada nggak di tingkat tertentu kamu tuh gagal. Nah itu tuh. Itu yang bagian saya harus bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Mengerti ya? Jadi saya hati-hati sekali dalam memberitakan apapun yang saya bagikan. Jangan sampai menggoncangkan ibu dan bapak tanpa bapak dan ibu sekalian dipimpin oleh hadirat Tuhan secara pribadi. Jadi merupakan satu hal yang settle, yang firm kalau kita dapat hadirat Tuhan duluan. Jelas ya, mengapa saya nggak gitu banyak bagikan yang dalam-dalam dulu hari-hari ini. Mazmur 104 ayat 1, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang, seperti kain yang membentangkan langit seperti tenda. Nah ini ternyata di 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalau Tuhan kita pernah diserahkan kepada maut, Alkitab ngomong demikian. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah takluk kepada maut. Dan kantornya bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kantornya itu ada di terang yang tak terhampiri oleh siapapun. Tidak seorang pun pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. No mortal man can see him. Baginya lah hormat dan kuasa dan kuasa yang kekal. Amin.
Tidak ada manusia yang dapat melihat dia. Tapi satu hal yang menakjubkan, Yesus di khotbah di bukit bilang gini, tanpa kekudusan tak seorang pun bisa melihat Allah. Amin. Jadi kalau engkau punya kekudusan yang bukan dilatih dengan cara manusia, tapi kekudusan yang memang dari hatinya Tuhan, dari hadiratnya Tuhan yang ada di hati kita, dalam keberadaan diri kita, kita ngasihi betul Tuhan. Ngasihi dengan benar-benar seluruh keberadaan diri kita, ngasihi dia. Pastilah kita kemudian ngalamin pribadi Allah Bapa. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, pasti ngalamin hadirat Allah. Oke, sekarang saya masuk kepada sejarah pemberontakan. Latar belakangnya mengapa hari ini kita bagikan kemuliaan Allah yang hilang. Ada yang namanya latar belakang sejarah pemberontakan. Ketika Lucifer memutuskan untuk memberontak dengan berpikir ia hendak menaikkan tahtanya menyamai yang maha tinggi, ini terbitlah benih baru ciptaan Lucifer. Tuhan apakah ciptakan penyakit? Tidak. Tuhan apakah ciptakan yang buruk-buruk? Tidak. Tuhan ciptakan kemalangan, keburukan, nafsu sial? Tidak. Tapi dari yang namanya Lucifer, kemudian ia bisa menciptakan itu semua. Jadi ketika hendak menyamai yang maha tinggi, terbitlah benih pemberontakan. Dan kemudian ia menularkannya kepada Hawa dengan cara yang cerdik. Ia menghasut Hawa dengan menggodanya untuk mencoba memakan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat, dengan memanfaatkan kebenaran bahwa yang makan buah itu akan menjadi sama seperti Allah. Apakah manusia akan menjadi seperti Allah berkuasanya? Ya, karena Allah yang pengen demikian. Beranak cuculah dan penuhilah bumi, lalu berkuasalah atas itu semua. Bukankah Allah itu hendak menjadikan manusia seperti dia, berkuasa? Tentu saja, tapi bukan dengan cara manusia, bukan dengan cara-cara yang salah, apalagi dengan cara makan buah yang salah. Amin. Makanya kita akan masuk lagi Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kehendak ini muncul dalam diri Lucifer. Ia punya satu sistem pemberontakan. Mengapa? Dari jiwanya yang bisa menciptakan pikiran-pikiran itu, kemudian tumbuh benih-benih yang berbeda dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau kita lihat bahwa di dalam dunia ini ada benih gandum, betul? Dia menanamkan benih gandum. Tapi ternyata setelah benih gandum itu disemaikan, ditaburkan, si musuh menabur benih lalang. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Perbuatan musuh itulah yang kemudian menjadikan dunia dipenuhi dengan juga kejahatan. Dan kalau kita melihat sebelum terang ada, sudah ada namanya kegelapan di alam semesta ini. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada keadaan buruk, cepat tanya sama Tuhan. Barangkali kita ada dalam posisi yang salah dengan melihat, oh semuanya buruk. Tapi pada hari ini kalau kita dalam posisi yang tepat menjadi anak Allah, kita bisa melihat dalam posisi kita, oh ini suatu ujian yang harus saya naik, level ujian saya masih naik lagi. Level saya masih naik lagi, kemuliaan Tuhan akan semakin besar lagi. Saya percaya semakin saya melihat ketidakmungkinan, akan semakin banyak mujizat di luar sana yang akan saya temui bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Kejadian 3:22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi berfirmanlah Tuhan Allah, manusia sudah tahu. Manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita. Menjadi salah satu seperti kita itu punya pengetahuan. Betul? Pengetahuannya salah.
bagian dari Allah tapi salah. Nah, makanya dia mencegah manusia untuk makan buah pohon yang lain. Itu buah pohon kehidupan. Jadi manusia itu nggak boleh makan buah dua pohon yang berbeda. Dua buah dari dua pohon yang berbeda. Itu nggak boleh. Yang buah pohon pengetahuan baik dan jahatnya masih benar-benar mati dulu. Karakternya, pengetahuannya masih mati dulu. Ganti dengan pohon dari kehidupan. Dari pohon kehidupan. Makan buah dari pohon kehidupan. Lihat ini, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita sudah meninggalkan manusia lama kita di kayu salib lewat baptisan, kematian, kemudian kita banyak memakan buah pohon kehidupan, dan buah pohon kehidupan itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Kita sedang makan hidupnya berlimpah-limpah tuh. Dan kita hidup untuk selama-lamanya lewat hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Bukankah Tuhan sudah mempersiapkan tempat bagi kita di sorga sana? Bukankah Dia sudah mempersiapkan masa-masa yang kekal bagi kita kalau kita hidup di dalam rohnya? Amin. Sejak ditanamkan di dalam diri manusia, seluruh keturunan Adam dan Hawa selalu memiliki benih pemberontakan itu di dalam dagingnya. Semua manusia jahat dan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia meskipun hatinya baik, tetap hatinya memberontak. Mesti dimatikan semuanya di dalam baptisan. Amin. Nanti baca Roma 6. Roma 6 satu pasal baca semua. Hal ini baru ditemukan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya di Roma 7 dan solusinya dalam Roma 8. Hadirnya benih ini menimbulkan hukum yang laten, yakni hukum dosa dan hukum maut di dalam daging setiap manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Hati-hati kalau sifat lamamu ada lagi, tabiat lamamu ada lagi. Pasti ada celah di situ. Celah dari mana? Dari hati lama berupa pikiran-pikiran lamanya yang masih belum dibuang. Percaya nggak kalau ternyata stres tertentu, tingkat kegelisahan tertentu, orang jadi semakin goyah. Orang akan menjadi mencari pengendalian diri atas hidupnya. Bisa jadi ia memakai narkoba, bisa jadi ia masuk ke dalam kehidupan yang lama, minum minuman keras, dan hilang kendali. Dan ketika ia hilang kendali itu, Bapak Ibu sekalian, si jahat mulai memberikan pengaruhnya lagi untuk kita kembali hilang identitas diri kita, hilang citra diri kita tentang anak Allah, dan kita pikir semua sama saja. Ternyata mau jadi orang Kristen kayak mau jadi orang dunia ya sama saja. Udah aja mendingan kita berdosa lagi, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ditambah dengan omongan begini, hidup cuma sekali, kita nikmati aja. Nanti kalau udah kita mau, nanti kita bertobat aja. Wah, Bapak Ibu sekalian, barangkali hari-hari depan tidak ada kesempatan untuk bertumbuh. Nanti akan ada batasannya. Ini jawabannya Roma 6. Baca seluruh pasal hari ini. Baca seluruh pasal di Roma 6. Nah, bangsa Israel itu disertai Tuhan, dan kehadiran Tuhan ditandai oleh adanya tabut perjanjian atau tabut Allah. Suatu saat mereka menghadapi peperangan dengan orang Filistin. Mereka kalah dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tabut perjanjian itu untuk dibawa ke medan perang. Namun orang Israel terpukul kalah juga dan tabut Allah dirampas. Dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menangkap apa yang saya ceritakan kemarin, bahwa ternyata tidak ada orang yang ngalamin mimpi pada masa-masa Samuel. Tidak ada orang yang ngalamin Tuhan pada masa-masa Samuel. Pada saat-saat perjanjian lama, nabi-nabi itu memang begitu. Hanya satu nabi Tuhan bicara di situ. Itu ya. Hanya beberapa kasus pada saat yang bersamaan, misalnya Yeremia, Yesaya, Yeskiel, mungkin bersama-sama. Terutama Yeremia dan Yeskiel. Ya. Mereka ngalamin dua pewahyuan yang berbeda. Tapi
bukan dua poin yang berbeda, maksudnya dua pewahyuan yang untuk masa akan datang, tapi di level yang berbeda. Menariknya Bapak Ibu sekalian, pada masa Samuel hanya yang diperkenankan oleh Tuhan untuk berbincang-bincang tentang masa yang akan datang, termasuk akan matinya Eli, akan mati kedua anaknya, dan akan kekalahan berikutnya akan terjadi, diberitahukan terlebih dulu. Mengapa bisa begitu? Karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Imam Eli dan kedua anaknya ini. Barangkali Bapak Ibu kalian udah tahu ya apa pelanggarannya, apa kesalahannya, nanti baca lagi. 1 Samuel 4 ayat 19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, ini istri Pinehas, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ia menamai anak itu Ikabod, 21. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Imam Eli mati, Pinehas mati. Lalu ia beranak dengan sulit. Kemudian setelah anaknya lahir, namanya Ikabod. Ikabod menggambarkan bagaimana Allah meninggalkan Israel, kemuliaannya meninggalkan Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar untuk kita nggak boleh ngalamin yang kayak gitu, nggak boleh kemuliaan Allah ninggalin kita. 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan mentapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, pelayanan hukum Taurat itu ada kemuliaan yang semakin besar juga. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Bapak Ibu sekalian, Injil itu adalah kekuatan Allah. Betul. Saya tadi sore sedang mempersiapkan ini, dikasih satu challenge dari Tuhan. Yuk belajar tentang Kayafas. Yuk belajar soal Kayafas. Belajar soal Herodes. Belajar soal orang-orang yang mempunyai otoritas. Belajar soal orang-orang yang mempunyai power, mempunyai kuasa, punya kursi pemerintahan. Belajar tentang mereka-mereka yang mempunyai orang-orang yang berwenang dalam memutuskan sesuatu. Jangan sampai engkau punya yang namanya abusive authority. Dan apa yang kita dapati ketika kita punya kuasa, punya otoritas, jangan sampai engkau punya power syndrome yang berlebihan. Wah, ketika saya menghadapi itu dari Tuhan, saya masih hati-hati Bapak Ibu sekalian, barangkali saya juga mengalami itu. Dan ketika saya mengalami saat teduh bersama-sama dengan Tuhan tadi sore, saya mengingat perkataan Yohanes Pembaptis ketika murid-muridnya ngikutin Tuhan Yesus, mendengarkan dia. Tuh, murid-muridmu ikut Tuhan, baptisin lebih banyak loh dibanding kamu. Waduh, gitu ya. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, si guru ini enggak sirik loh, enggak iri hati. Ia bilang gini, ia harus makin besar, tapi aku harus semakin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Wah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendengar ini, ketika saya nulisin ini, wah, jangan-jangan saya punya kesombongan, Bapak Ibu sekalian. Nah, beruntungnya kita punya hadirat Tuhan.
Meskipun kita ditegur, kita dinasihati, kita punya kesempatan untuk berubah. Amin. Kita punya kesempatan untuk kita menjadi pribadi anak Allah yang lebih baik lagi seperti Kristus. Dan kalau kita mau belajar soal yang namanya Kayafas, soal siapa itu Herodes, karena pribadi Yesus itu begitu menggemparkan dunia pada masa itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di Bethlehem, karena Yesus lahir, Herodes memaklumkan pengumuman, pokoknya yang umurnya 2 tahun siapa saja mesti mati semuanya. Ketakutan banget dia, Bapak Ibu sekalian. Itu pribadi Yesus. Hingga sebelum Yesus besar, ada 2 raja yang mesti mati di masa-masa itu. Alkitab menubuatkan seperti itu. Dan 2 raja itu, ajaibnya adalah ayah dan anak. Ya, lucu juga Bapak Ibu sekalian. Ya, kok bisa seperti begitu dahsyatnya rencana Tuhan. 2 raja yang terbunuh atau mati pada masa itu adalah Herodes yang agung, bapaknya Herodes. Dan yang berikutnya mati, yang sebelumnya mati, adalah anaknya Herodes. Herodes Antipas, kalau tidak salah, atau Antipater, saya tidak tahu. Pokoknya ayah dan anak mati sebelum Yesus beranjak besar. 2 raja mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas kelak atau hari-hari ini, hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang kehilangan power dan Tuhan bisa kapan aja bisa keluar, bisa meninggalkan kita kalau kita mempunyai kesombongan atau lalai kepada peringatan-peringatannya. Nah, saya sedikit boleh bagikan ya apa yang saya dapatkan sebelum nanti masuk lagi ke materi lagi. Sampai dengan kita mempunyai keyakinan dan kita pasti bahwa nanti ketika kalaupun ada di antara kita semua ataupun ada di luar sana seorang Kristen yang mati dalam Tuhan, saking pastinya Tuhan memberikan kepastian kepada kita di 1 Korintus, pasti bangkit lagi kok. Jadi sebetulnya engkau jangan takut kepada maut. Justru oleh karena hadirnya engkau dimanapun, maut menyingkir. Buat begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi pastikan dulu posisi kita benar-benar mengalami damai sejahtera dengan Allah. Roma 5 ayat 1 ya. Kita ngalamin damai sejahtera dengan Allah, betul-betul ngalamin saat teduh senantiasa, beristirahat penuh. Dan kemudian apapun yang terjadi di luar sana gak bisa mengguncangkan hubungan kita dengan Dia. Itu aja. Mengapa? Bikin justru kerajaan dunia tergoncang oleh hadirnya kita sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Sejak lolosnya Yesus dari kerajaan maut, kan Yesus mati ya, betul ya, bukan pura-pura mati ya, mati betulan hingga ia turun dalam kerajaan maut. Dan sebagai manusia, ia turun ke dalam kerajaan maut, rohnya turun ke dalam kerajaan maut. Banyak orang menduga dan menginterpretasikan dia omnipresence, di sorga ada Tuhan, di jurang maut pun ada Tuhan. Enggak seperti begitu Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita itu turun ke dalam jurang maut, membebaskan tawanan-tawanan. Alkitab bilang demikian. Dan ketika kebangkitan Yesus, baru kemudian ada parade besar masuk ke Yerusalem. Orang-orang kudus masuk ke Yerusalem. Setelah itu, dunia maut dan kerajaan maut juga mengejar dan menekan manusia-manusia yang memiliki roh anak Allah. Karena ancaman kepada kekuatan dan kepemilikan mereka di alam roh tergoncang oleh hadirnya kita. Terutama roh maut. Bapak Ibu sekalian, bukankah roh maut kan dibelenggu di Abisus itu Pak, di jurang tanpa dasar itu? Ya betul, bosnya
dibelenggu di jurang tanpa dasar. Tapi anak buahnya masih bisa ngambilin orang-orang yang meninggal, ngambilin jadi orang meninggal gitu Bapak Ibu sekalian, membuat kematian di mana-mana masih bisa. Bukankah itu yang di tanah Gosen atau di tanah Mesir, di tanah Gosen orang Israel tidak dibiarkannya oleh Tuhan si pemusnah masuk ke rumah mereka karena melihat ada darah? Siapakah pemusnah itu? Itu roh maut. Bukankah ketika Daud menghitung cacah jiwa para tentaranya, bukankah ketika ia salah untuk ngambil langkah, bukankah ada roh maut yang mengacungkan tangannya di bukit Gibeon? Betul? Itu roh maut juga Bapak Ibu sekalian. Semua kita mesti mengerti, di Alkitab semua ada menjelaskan jejak-jejak roh maut, hingga akhirnya kemudian kepala mereka ketika masa antikristus tiba. Kembali ke bahasan kita sejak semula. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sesuci-sucinya hati manusia lama gak pernah bisa melihat Allah. Tapi sekarang dibalik, apakah dengan hatinya baru bisa melihat Allah? Bisa saja, asal kita memakai perantara hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita memiliki hatinya sebening Tuhan Yesus, ada beberapa hati yang membuat Tuhan terpukau. Bapak Ibu sekalian, siapakah mereka? Satu di antaranya adalah hatinya Daud. Hatinya Daud itu gampang dikoreksi oleh Tuhan, hingga ia tidak seperti pendahulunya, yaitu Saul. Ia ternyata tetap dipertahankan hidupnya oleh Tuhan dan mati pada umur tua. Saul diturunkan oleh Tuhan dan dia dibunuh oleh Tuhan bahkan. Oke, itu bedanya Saul dengan Daud ya. Dua raja pertama Israel. Lalu hati yang kedua, hatinya Musa. Hatinya Musa di antara kakaknya hatinya lembut, dan di antara orang Israel hatinya lebih lembut. Itu hatinya Musa. Dan hati yang ketiga, siapa kira-kira? Hatinya Nathanael. Dia seorang Yahudi sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Hatinya Nathanael. Hatinya benar-benar dipuji oleh Tuhan. Ketiga orang ini mendapatkan tempat tersendiri di hatinya Tuhan. Nathanael itu siapa? Kemudian dia menjadi salah satu rasul Tuhan Yesus yang kita kenal sebutnya Bartolomeus. Nathanael itu ya. Nathanael punya hati yang betul-betul Yahudi sejati. Tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Wah, luar biasa kalau kita dapat begitu dari Tuhan. Apakah lihat tuh, enggak seperti gitu kan jadinya. Justru kita semakin lebih menguduskan Tuhan di hati kita, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Peringatan, jangan sampai engkau kehilangan anugerah Allah. Sebab kalau engkau kehilangan anugerah Allah, dikatakan begini, engkau tumbuh akar pahit yang kemudian menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan atau menajiskan banyak orang. Banyak sekali kita akan mencemarkan banyak orang dan menimbulkan kerusuhan. Harusnya jadi dampak dan terang di mana-mana, ini jadi orang yang rusuh. Bapak Ibu sekalian, itu satu patokan mengapa bisa kehilangan anugerah Allah. Karena kemudian tumbuhnya akar pahit. Tumbuhnya yang namanya tawar. Enggak pernah lihat hadirat Tuhan. Mengapa? Karena hidupnya enggak pernah dikudus Yesus. Ngerti ya? Jadi kalau kita bisa melihat Tuhan bukan karena mata roh kita bisa melihat ke surga, bukan kita bisa gedor-gedor surga kapan saja, bukan begitu, bukan soal itu, bukan soal soal bagaimana atau tidak dikuduskan oleh kekudusan kemuliaan Tuhan.
Dan di Alkitab dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau pengen Nah, selamat sore, Shalom. Mohon maaf jadi terus tiba-tiba nyambung lagi. Maaf Bapak Ibu sekalian terputus. Dan saya barusan sempat ngopi dulu. Kita tidak tumbuh akar pahit dan mencermakan banyak orang. Yang pertama, kita kemudian harus hidup damai dengan semua orang. Ayo kita mulai berdamai. Kita mulai jangan sampai memperdebatkan mana yang lebih bagus ajarannya, mana yang lebih murni ajarannya,